kompor ya. Kalau pancinya tipis, kasih tatakan kompor. Api kecil aja sampai air nanasnya habis. Begitu air nanasnya habis, Pit minta olesannya, Pit. Begitu air nanasnya habis, kalian baru masukkan gula pasirnya. Masukin gula pasirnya, jangan dimasak sampai kering ya, nggak perlu dimasak sampai kering. Kasih cairan ajaib, kasih garam, udah. Nanti begitu mau dipakai, kalian ambil sebagian, kalian panasin lagi di atas teflon. Jangan di atas teflon, ding. Waktu masaknya boleh di atas teflon, tapi waktu mengeringkan gulanya itu di wajan stainless atau aluminium yang bagus. Udah. Cairan ajaib ada di etalase berapa, Papa? Nggak kebaca. Nggak pakai pandan, Cece. Boleh kasih pandan, boleh waktu masaknya pertama kali. 5 butir nanas itu kalau gulanya itu kurang lebih 500 sampai 600 gram ya. Kalau nanas kalian manis berarti kurang lebih 500 gram. Kalau nanas kalian agak asin mungkin bisa sampai 600-650 gram. Etalase 52, makasih Vivian. Etalase 52 cairan ajaibnya ya. Cairan ajaibnya etalase 52 vanilla butter. Etalase 52. Kalau aku bikin pakein keju boleh. Langsung di keju parut langsung masukin ke sini ya. 50 gram aja keju parutnya ya. 50 gram, 60 gram langsung campurin aja ke sini ya keju parutnya. Kalau oven deck cara panggangnya bagaimana, Cece? Tuh, oven deck itu sama suhunya 150 ya, atas bawah. 140, ding. Oven deck 140 aja. Atas bawah. Simpan selai di kulkas yang mana, Cici? Aku mah taruh di chiller aja. Taruh di chiller aja. Begitu aku mau bikin nastar, aku ambil sebagian, aku panasin. Aku panasin sampai dia nggak lengket lagi kayak begini. Tuh, dijamin nggak keras. Dijamin selainya kagak keras. Tuh, Bun, kalau dia kelamaan kena angin udah agak kering tuh, Bun. Jadi kalian sebaiknya siapin wadah tertutup supaya adonannya kagak kering, kagak cepat kering ya. Apalagi kalau kalian adonannya kalian benyek-benyek, makin keras nanti, Bun. Makin keras. Nah, ini aku mau panggang, nyalain oven dong, Pit. Ovennya nyalain dulu, Pit. Ini aku panggang dulu ya. Ini aku mau panggang dulu pakai api taruh di atas ya. Suhunya 140 aja. Aku mau taruh di atas. Kalian boleh langsung oles, boleh juga dipanggang dulu, bebas ya. Panasin dulu suhunya tuh. Dia udah mulai pecah nih, Bun, udah mulai kering. Atas bawah api. Api atas bawah 140 aja. Sebenarnya kalau aku panggang kue kering lebih bagus di oven listrik, Bun ya. Oven deck itu agak gampang-gampang susah. Oven ini loh, Cak. Iya. Sukses selalu, makasih Kakak Maria doanya. Kalian juga sukses ya. Kalian jadi ladang cuan kalian sama-sama ya. Kita, Bun, bagi-bagi rezeki, bagi-bagi ilmu ya kan. Mau lihat festival Cap Gome dulu, Cece. Oh ya. Ih, coba aku di Surabaya ya sekarang ya. Festivalnya pasti rame itu. Pakai Wisman campur margarin boleh ya. Kalau kalian pakai Wisman campur margarin, yang di mixer itu dulu margarinnya ya. Margarinnya di mixer dulu, baru mixer sama Wismannya sebentar aja, nggak usah lama ya.
Makasih Kakak Jamila. Mata nanasnya nggak gatal kok ya, langsung di blender. Nggak gatel. Nggak gatal ya bun. Coba, oh ini udah. Ini mau coba. Kastengel udah tadi. Kastengel enakan pizza cookies. Enakan pizza cookies ya bun-bun ya. C bikin kue mawar coklat. Kan kue semprit. Kue semprit itu kalian kasih warna susunya di tepungnya dikurangin, ganti cocoa powder, bikin deh cetakan mawar ya. Bikin dah itu cetakan mawar ya bun. Oke, ini udah selesai. Ini aku nggak oles ya, ini aku nggak oles. Aku masukin, tunggu loyang dulu. Nih, suhunya aku 140 aja ya bun-bun ya, tuh. Sabar ya. Emplek bisa diganti sama apa? Emplek itu untuk memperpanjang masa ini supaya nastar kalian itu nggak jamuran. Emplek itu taruhnya di mana aja? Di kuning telur aja. Kalau kalian bikin nastar kan supaya nggak jamuran, di kuning telurnya aja dikasih emplek sedikit. Ini ya bun, 140 aja ya. Ini api atas bawah ya, api atas bawah. Aku taruh di loyang atas, paling atas, kurang lebih 15 menit ya, 15 menit. Nih kita masukkan sini, taruh nih paling atas 15 menit. 130 140 boleh ya, soalnya dekat banget tuh dengan api dia ya. Oke, terus kita bikin bahan kuning telur. Ini kuning telur, sebaiknya kalian kalau rajin kalian saring dulu, disaring dulu. Susu kental manis 1 sendok teh. Susu kental manis 1 sendok teh. Boleh madu, boleh air gula maltos itu boleh ya. Kecilan gitu. Udah pas itu. Tepungnya disangrai dulu nggak tuh? Kalian boleh sangrai dulu, boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau kalian buat jual lagi, sebaiknya disangrai ya. Nih minyak gorengnya kurang lebih 1 sendok makan. Wih, kebanyakan nggak nih? Ketumpahan bun. Nah ini kalian kita boleh saring lagi. Kita boleh saring lagi dia ya, supaya dia makin smooth. Sum, minta saringan dong Sum. Kasih kuning telur, biasanya aku lupa. Nih kan. Iya. Minta mau satu lagi. Kasih kuning telur, biasanya aku lupa, sedikit aja. Kasih pewarna kuning telur. Kalau emulplek diganti apa? Emulplek itu biasa orang campur supaya awet, supaya nggak cepat berjamur bun. Nggak bisa diganti apa-apa bun, karena itu memang khusus untuk kue kering, kerupuk, renyah, dia supaya renyah. Tuh. Ya. Berapa gram dikasih emulpleknya? Jadi setengah kilo tepung, emulpleknya kurang lebih 5 gram. Ya.
Kastengel beda, tapi adonan nastar bisa untuk putri salju, kurang lebih aja. Adonan nastar boleh untuk putri salju ya. Kalau sour cream itu buat apa? Sour cream yang mana ya? Sour cream, cream cheese, sour cream. Empleknya ditaruh di kuning telur. Iya, dikasih ke kuning telur sedikit aja ya, supaya nggak jamuran. Kan yang sering berjamur itu kan di kuning telurnya kan ya bunda-bunda. Pabrik kue semua pakai itu. Udah bikin ya sagunya ya, tuh. Nanasnya di blender, enggak, nanasnya itu kalian blender dulu sedikit ya, blender dulu, potong-potong kecil-kecil, blender dulu sedikit, nanti kan dia keluar air tuh. Nah, airnya itu nanti kita blender lagi untuk nanas yang selanjutnya. Jadi jangan dikasih air ya. Cek ketinggalan, tolong resepnya cek nanti ya. Tap-tap layar dulu dong. Tap-tap layar dulu dong, bunda-bunda. Aku lagi kerja. Cairan ajaibnya untuk menambah aroma, mengeluarkan aroma susu dan butter. Jadi kalian cuma pakai Blue Band. Kalian cuma pakai apa? Kalian cuma pakai palmia. Dikasih tuh cairan ajaib ya, keluar tuh aroma susu, aroma butter. Selainya apalagi wangi, dia makin wangi. Warna kuning telur nggak ada di etalase sayang. Sisa Wisman kalau dibuka taruh di kulkas. Udah tanya, iya taruh di kulkas sayang. Udah aku jawab tadi. Butter Wisman, kalian taruh di kulkas ya. Kalau enggak taruh di kamar yang ber-AC ya. Di dalam toples lagi boleh. Jangan dipindah dari kaleng. Wisman yang dibuka kalau masih ada jangan dipindah dari kaleng, nanti bau Wisman kalian ya, bau apek. Emulpleknya dicampur adonan kue atau olesan. Boleh di kue, boleh di olesan ya. Sebagian di kue, sebagian di olesan boleh ya. Jangan banyak-banyak, jangan banyak-banyak, nggak boleh terlalu banyak ya. Disesuaikan dengan tepung. Jadi kalau setengah kilo tepung, emulpleknya berapa? Kira-kira 5 gram aja. Minta resepnya, sabar. Resep aku udah kasih, sabar. Nanti aku kasih lagi. Kalian sabar, tanganku kotor, mana bisa aku megang resep ya. Resep aku tuh ratusan bun-bun. Resepnya berapa ceh? Ratusan. Bahan apa itu? Bikin apa tuh? Bahan B masuk ke A. Butter ini aku pakai Marmila doang. Palmia sama kayak palmia. Jadi di mixer kira-kira 2 menit ya. Kalau margarin di mixer kira-kira 2 menitan. Ya. Kalau butter mixernya sebentar aja. Baskomnya dijamin bagus, ya Allah. Ya Allah bun, nah hari ini masih nggak percaya sama jualan aku bun. Kalian mau bikin kue-kue, pastikan punya baskom. Isi 5 cuma 76.000. Nastar pakai Anchor enak nggak? Enak bun-bun, wangi susu ya. Baskom isi 5, baskom yang isi 5 cuma 76.000, buruan di CO. Kalau pakai Wisman jangan dikasih cairan ajaib lagi, jangan ya. Cairan ajaib itu Tofiko Vanilla Butter. Makasih Fon. Besok baskomnya bagus banget tuh kata Fati. Bikin buku resep Cece. Maunya begitu bun-bun, tapi nggak ada yang bantu aku.